Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk aljabar yang merupakan materi kelas 8. Yang pertama, pengertian bentuk aljabar. Satu, konsep aljabar. Konsep aljabar kita ambil dalam penerapan luas dan keliling persegi panjang ataupun persegi. Dari bentuk aljabar tersebut kita bisa menjelaskan macam-macam bentuk aljabar. Bentuk aljabar suku 1, bentuk aljabar suku 2, bentuk aljabar suku 3, dan bentuk aljabar suku banyak. Bentuk aljabar suku 1 karena ajalnya ada satu suku, bentuk aljabar 2 suku karena sukunya ada 2, dan bentuk aljabar 3 suku karena bentuk aljabar mempunyai 3 suku, dan bentuk suku banyak karena bentuk aljabar mempunyai lebih dari 3 suku. Dalam bentuk aljabar kita bisa operasi dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun operasi pembagian. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar, untuk lebih jelasnya kita ambilkan contoh, misalnya bentuk aljabar 3x ditambah 7y ditambah 5. Dari bentuk aljabar tersebut, suku ke-1 adalah 3x, suku kedua adalah 7y, dan suku ketiga adalah 5. Sedangkan x adalah koefisien sedangkan 3 adalah koefisien dari x dan 7 adalah koefisien dari y. X merupakan variabel pertama, y merupakan variabel kedua, dan 5 merupakan konstanta. Bahwa suku ketiga merupakan konstanta, yaitu bilangan yang tidak ada variabelnya, dinamakan konstanta. Yang berikutnya kita bicara terkait dengan suku-suku jenis. Pada setiap bentuk aljabar, suku-suku jenis adalah suku yang variabelnya sama dan derajatnya sama. Sebagai contoh, bentuk aljabar x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 2 ditambah 1, maka 3x dan 2y adalah suku jenis karena variabel dan derajatnya sama. Dan yang kedua, 6y pangkat 3 dikurangi 3 ditambah 5y pangkat 3 ditambah x dikurangi 7, maka 6y pangkat 3 dan 5y pangkat 3 adalah suku sejenis, serta 3 dan 7 adalah juga suku sejenis, dan yang lain bukan merupakan suku sejenis. Kita lanjut untuk operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Langsung saja kita ambilkan contoh operasi bentuk aljabar pada penjumlahan. 10x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 6x. Bentuk aljabar tersebut merupakan suku 3, yang merupakan suku sejenis adalah 3x dan 6x. Sedangkan 10x bukan suku jenis, sehingga yang bisa dijumlah adalah 3x dan 6x. Sehingga hasilnya menjadi 10x pangkat 2 ditambah 9x. Yang kedua, 4xy dikurangi x ditambah 7y dikurangi xy ditambah 2. Yang merupakan suku jenis adalah 4xy dan xy, sehingga yang bisa dijumlahkan atau disederhanakan adalah 4xy dengan min xy, sehingga hasilnya adalah 3xy dikurangi x ditambah 7y ditambah 2. Sedangkan suku yang lain karena tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa disederhanakan. Operasi yang selanjutnya setelah penjumlahan dan pengurangan adalah operasi perkalian dan pembagian. Untuk lebih jelasnya langsung kita ambil contoh. Yang pertama, A dikali B, sehingga hasilnya menjadi A pangkat 2 dikali B. Kemudian contoh yang kedua, 3P dikali 4P pangkat 2 dikali 2R. Hasilnya sama dengan 3 dikali 4 dikali 2 dikali P pangkatnya 1 ditambah 2 dikali R.
sehingga hasilnya 24P pangkat 3 dikali R. Kemudian yang ketiga, operasi pembagian X pangkat 4 dibagi X sama dengan X pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan X pangkat 3. Kemudian pecahan dalam bentuk aljabar. Pecahan dalam bentuk aljabar tidak berbeda dengan pecahan dalam bentuk bilangan biasa. Maka pecahan bentuk aljabar pun juga bisa disederhanakan. Kita ambil contoh misalnya 6/8. Itu adalah contoh bentuk pecahan biasa. Dapat disederhanakan menjadi 3/4. Kemudian yang B, 6/8X adalah contoh bentuk pecahan aljabar, bisa disederhanakan menjadi 3/4X. Dan yang ketiga, atau yang C, 2X dibagi atau per 2Y disederhanakan menjadi X per Y. Dan yang keempat, 4XY per 12Y bisa disederhanakan menjadi 3X per 4Y. Demikian materi pada kali ini bentuk aljabar. Kita lanjut untuk materi selanjutnya. Sekian cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan